Gimana nih, Dan? Kita bangun aja komunitas di Ciputat ini. Dan. Gimana, Dan? Harusnya seperti itu. Frankfurt. Frank ya, nggak boleh Frank, lupa gue, sorry. Frankfurt itu di Jerman, dan Rusia, Jepang, Jerman. Biar nggak gampang collab, biar nggak gampang bubar deh istilahnya. Kadang satu grup personil 5 orang, yang otot cuma 3, yang 2 nggak mikirin apa-apa. Pincang juga tuh. Pincang juga. Juli, Agustus, ini udah Oktober. Ada anak wali band juga tuh. Lalu tanya ke dia gimana sih terkenal ya? Wali band. Ya, lu tanya ke dia aja, jangan ke gua. Kalau gua nggak tahu itu, personal itu. Gitu. Yes, selamat datang. Bertemu kembali bersama saya, host Dillinger dalam acara Menyapa Kopi Pagi. Oke, Signers, apa kabar? Ini MKP itu episode ke-8. Sebelumnya saya mau minta maaf karena sedikit vakum kemarin. Ada beberapa hal yang harus kami kerjakan, jadi rada skip sedikit MKP-nya. Tapi jangan khawatir, MKP akan terus berkibar memberikan informasi, inovasi, influensi, motivasi, yang pasti dari motivator, influencer, banyak deh informasi yang akan saya sampaikan di Menyapa Kopi Pagi. Dan Menyapa Kopi Pagi kali ini saya nggak bisa banyak ucap karena bintang tamu yang datang kali ini tuh gimana ya, nanti biar lu pada tahu sendiri deh. Oke, sebelum itu gue mau review Menyapa Kopi Pagi yang ke-8. Sebelumnya di pertama ada Idam Nur Said, Java Jazz ya, master ya, perwakilan dari Tangsel. Terus ada ventriloquist, ada penulis muda, ada siapa, Pak Yudi itu kita bicara tentang Ismail Marzuki. Terus ada The Power of Emak-emak dari Ibu Sekretaris Bu Mariati. Apa kabar Bu? Hai, sukses terus buat usahanya. Terus ada Bola Evara. Oh ya, bicara Bola Evara, gue mau ngucapin selamat buat launching single yang terbaru yang berjudul Aku, Sahabat dan Pengkhianat. Sukses selalu, saling support sesama YouTuber. Oke, langsung aja gue mau memperkenalkan siapa sih teman bicara gue kali ini. Taufik Adam, selamat datang. Udah. Halo. Apa kabar dah? Baik. Wah, Taufik Adam. Kalau lu mau tahu Taufik Adam siapa, lu mending lu langsung cek Instagram Taufik_Adam29 atau 29. Coba deh cek siapa beliau ini. Ya. Oke, Taufik Adam dah. Sibuk apa aja nih dah? Ya, masih nyari-nyari solusi lah kondisi ini dulu. Karena memang kondisi kita yang sekarang ya, gimana guys, COVID-19 masih betah ya dah? Iya. Masih betah. Nanti ada beberapa tips and tricks buat how to survive di era COVID-19 dalam scope musisi ya. Kita mau bicara banyak musisi, banyak perihal tentang musisi dah. Ya, nanti beberapa pertanyaan saya ajukan ke Uda. Terutama sih pengen apa kita pengen ya orang-orang Ciputat gitu kan. Kemana sih ini musisi Ciputat? udah mungkin udah waktunya kita berkoar-koar dari Ciputat ini ya kan. Karena kalau menurut Uda ini gimana dah? Ciputat itu salah satu daerah apa nih potensial buat bibit-bibit musisi atau gimana? Sarang musisi juga. Sarang musisi ya kan? Gimana tuh dah? Kalau di Ciputat menurut Uda, kenapa potensial banget menimbulkan atau melahirkan musisi-musisi? Ya karena kalau melihat dari sejarahnya ya, kan dari zaman dulu tuh otomatis ya sekitar Jakarta Selatan lah. Oke. Itu kan para musisi-musisi hebat tinggalnya pada di situ semua. Ciputat, kebanyakan lahir banyak. Ciputat tuh banyak bener. Kalau berita duka belum lama dari Ciputat itu band Liku Mahua ya, memang ya, dia tinggal di Ciputat ya. Beni. Hampir-hampir mirip dengan Beni TRM lah. Apa kabar TRM yang baru? Belum rilis ya Ben? Oh belum. Nanti mau rilis video klip terbarunya. Apa mau langsung sekali 3 Ben? Oh satu-satu. Karena kalau sekali 3 itu kita terlalu baik.
Oke dah, mau sedikit nanya nih Dani. Gimana sih cara membangun karakter seorang musisi atau misalkan gue sebagai musisi membangun karakter? Apakah gue perlu influensi ataukah kalau lu mau jadi diri sendiri jangan lihat referensi atau influensi dari musisi lain? Ya referensi tetap lah ya sebetulnya. Semakin banyak semakin bagus itu. Karena semua nggak di bidang apapun lahirnya kan semua atas dasar pengaruh semua. Oke. Ya kan, semakin banyak referensi malah semakin bagus. Itu kan ya, referensi itu kan nggak hanya bentuk karya dan bentuk musiknya aja, ya kan. Misalnya dari salah satu musisi ini, grup ini segala macam kan banyak hal yang bisa kita ambil dari manajerialnya lah, ya kan. Kekompakan mereka, solidnya grup itu seperti apa gitu. Banyak hal sih sebetulnya. Kalau mengambil referensi dari sesuatu, apalagi grup musik, itu kan nggak cukup hanya bentuk karya musiknya aja. Oke, jadi influensi tetap penting ya, Dan? Penting lah. Karena ya mungkin library dari situ kan, banyak ilmu yang kita serap dan kita taruh di otak, dan kita akhirnya memproduce sebuah karya. Nah, merujuk kalau situasi ke sini-sini di zaman sekarang itu apa ya? Musisi nggak cukup hanya skill aja. Nggak cukup cuma skill, hanya skill. Mental juga terutama itu ya kan, relasi itu makanya relasi misalnya di komunitas segala macam, itu komunitas itu lebih bagus untuk berkomunitas. Ya kan, antara genre musik ini dengan genre musik yang lain, musisi satu dengan yang lainnya gitu. Otomatis ya relasinya lebih banyak sih sebetulnya dari situ. Jadi influensi itu emang penting, Shiners. Ya mungkin lu pengen idealis, lu pengen lu pengen gue mau be yourself gitu, mau jadi diri sendiri. Gue nggak peduli siapa, gue nggak mau jadi dia, nggak mau jadi itu gitu. Tapi tetap referensi influensi dari orang lain itu penting karena apa? Dia sebagai library, sebagai apa sih masukan gitu ya, Ben. Gitu kurang lebih seperti itu. Bicara komunitas dah. Ya gimana nih Dan? Kita bangun aja komunitas di Ciputat ini. Ya, seharusnya seperti itu. Bukan udah dari tahun 2000 berapa Ben ya? Ada pernah gagas itu ya, dengan kawan dulu. Pertama kita ngobrol-ngobrol di Pesanggerahan. Ini kenapa nggak kita bikin sebuah komunitas saja, komunitas musisi Ciputat, ya kan? Musisi Ciputat. Ya kalau udah bicara musik, bicara komunitas musik Ciputat, ya itu nggak berpatokan sama satu genre doang, genre apapun. Masalah genre itu pilihan masing-masing. Nah, jadi general aja ya, Dan? General. Kawan-kawan ada yang dari reggae bikin kegiatan, ya ini yang pop, genre-genre lainnya kita harus saling support. Lebih ke situ sih sebetulnya. Nggak usah menjurus ya ini komunitas musik A, ya kita supportnya yang A aja, kita suka. Nggak gitu ya? So Shiners, mungkin gua mau mungkin sama beberapa teman-teman yang satu suara yang punya visi dan misi yang sama. Ayolah Ciputat, Tangsel, Pamulang, ya Tangsel lah. Yuk kita bikin sesuatu yang memang melibatkan beberapa musisi. Musisi itu yang ya mungkin terlepas dari karya-karya musik, mungkin ya kreativitas yang lain pun kita bisa blow up di sini gitu. Jadi kalau misalkan skupnya musik dah, misalkan gue punya teman, dia baru tag-nya udah selesai mixing dan mastering, dia butuh media publikasi. Gimana kalau kita undang di sini? Iya, lebih bagus. Ya kan? Kita tanya-tanya sedikit. Yang pasti kalau misalkan lu bawa produk lu ke sini, tag rekaman lu ke sini, nanti didengerin sama Taufik Adam, lu tahu sendiri siapa beliau, men, ya kan? Ya kalau misalkan kredibilitas di musik lu nggak usah raguin deh. Nanti ada VT-nya nih di Plasma ya tentang Taufik Adam, biar lu tahu sendiri. Komposer Indonesia, men. Ya kan kelasnya udah ke Eropa, mancanegara deh nanti lu lihat. Nah, balik lagi tadi tuh, misalkan nanti kita misalkan mau nge-publish sebuah band yang baru punya single gitu kan, butuh promosi, kita undang di sini dah. Iya, lebih bagus. Kita undang di sini, kita tanya-tanya. Satu tempat itu malah lebih bagus. Daripada banyak tempat, akhirnya jalan sendiri-sendiri, nggak ke publik juga, ya percuma kan? Iya betul. Ini ada satu tempat, ya kenapa nggak kita support sama-sama aja? Men itu. Sebenarnya ide-ide itu mungkin emang udah ada ya, tapi ya ya mudah-mudahan dengan datangnya Uda di acara Menyapa Kopi Pagi episode 8 ini bisa terrealisasikan gitu depannya. Dah.
Omong-omong nih ada kopi bikinan dari Bidadari Reni Jaya nih dari. Mohon diicip dah. Ya, Selamat datang di Selamat Menyapa datang. Kopi Pagi. kopi pagi walaupun syutingnya dini hari banget. Iya, kita malam juga tetap pagi dah. Wah mantap nih. Ini kopi apa namanya? Ini kopi apa nih Kak nih? Kopi Lampung. Jauh-jauh dari Lampung berarti dong. Kok beda rasanya kayak yang awal tadi? Ya, ini. Oh ini airnya nih kebanyakan. Kebanyakan. Yang tadi Airnya nih. Oke, tadi itu ya buat teman-teman yang ada di Tangsel, bagi lu yang punya karya, lu punya single, ya pokoknya lu punya karya, lu bisa daftar ke Menyapa Kopi Pagi nanti untuk informasi koordinasi terkait kerjasamanya nanti gua catet di kolom deskripsi gimana caranya kita buat kontek-kontekan untuk tindak lanjut mempromosikan produk yang lu punya. Gitu ya, nanti di Menyapa Kopi Pagi deskripsinya tuh ada. Oke dah, tadi kan kita bicara sedikit tentang influensi ya, ternyata memang penting ya deh. Penting. Oke, penting. So, Kan nggak ada musisi lahir langsung jago. nggak ada ya dah? Nggak ada. Semua dari pengaruh. Kalau mau ngomong gue pengen jadi diri gue sendiri, jadi diri gue yang sendiri bagaimana? Iya. Itu dari pilihan karyanya. Oke, ya kan? oke. Ya, kayaknya karya gue bentuknya gue lebih mengarahnya ke sini. Kalau ngomong diri sendiri itu banyak sih ini sebenarnya. Itu jawabannya lebih banyak sebetulnya kalau nggak hati-hati juga. Gitu. Mau jadi diri sendiri yang seperti apa? Lu belajar sama siapa? Masih ini berarti lu nggak jadi diri sendiri kan? Iya kan? Nah, semakin banyak belajar dengan siapapun ya, karena yang setelah dari awal ngeband juga dulu dan zamannya masih dari SMP, kalau gue malah lebih senang ya belajar sama siapa aja. Siapa aja? Sama siapa aja. Sedikit bocoran dah. Kalau yang gue dengar dari Idam Nur Said dulu di Menyapa Kopi Pagi episode 1, gue dengar dari dia tuh mendiang Said Kelana bokapnya itu. Ketika ngajarin anak-anaknya, termasuk Imaniar, Iromi, Idam Nur Said, itu orang tuanya tuh peran ngajarin ke anak itu brutal banget, itu barbar banget artinya. Kita lagi main piano gitu, salah atau capek sedikit, pakai rotan. Kalau udah gimana tuh di keluarga dulu dah? Ya itu beda-beda sih ya. Beda-beda. Kalau almarhum ayah gua ngajarin anaknya dibiarin aja. Dibiarin aja. Malah justru lebih dia mengarahkan ke temannya belajar. Oh, nggak usah sama bokap sendiri? Nggak mau. Oh, gitu. Nggak mau dia. Lu pengen jadi lu beda deh gua. Oh, gitu. Iya. Otomatis lu belajar sama itu berarti lu ya setidaknya lu banyak lebih ya beda dari gua lah gitu. Kalau belajar sama gua ya gua turun temurun karakter gua gitu semua. Gitu aja ya? Iya. Oh, berarti ada sangkut paut sama influensi tadi Ben? Ya, macam-macam sih. Iya. Gua ngeband dulu ngulik-ngulik sama bokap dibiarin aja. Kalau salah kayak dia biarin aja dulu. Penting usaha dulu. Dia belum mau ngasih tunjuk. Itu salah yang lu mainin tadi nggak mau dia. Oh gitu. Biarin aja. Udah berkali-kali nggak juga baru. Nih ini sebenarnya. Oke. Ini scale-nya ini chord-nya ini harmoninya ini. Lu salah itu posisinya. Udah baru. Itu bener nggak yang gue dengar tuh dulu waktu lu kecil itu bokap punya sekian banyak alat musik, instrumen, ya kan? Terus di situ anak-anaknya udah lu mau silakan lu mau belajar ini, sekarang itu belajar ini itu gitu. Iya. Gitu nggak? Begitu. Makanya sekarang jadi multi talent gendang. Iya. Akordeon bisa, ya kan? Main gitar udah layak ke gitaris, main piano udah layak ke pianis profesional kan. Terus main bass ya nggak bisa dipungkiri lagi. Ngedrum udah keren banget kayak Portnoy kalau menurut gue ya. Jadi multi talent udah ini. Udahlah nggak usah ngebahas kerennya, udah nggak ada habisnya men. Ya lu bisa lihat aja dicek follow Instagramnya Taufik_Adam29. Terus sama YouTube-nya itu apa dah? Si Rompak TV, jangan lupa lu cek di situ, banyak musisi-musisi mancanegara juga yang udah nggak tahan minta kolaborasi sama Taufik Adam. Gila men. Kalau misalkan kemarin udah bilang lagi nyari vokalis lu, wah gila men. Coba si Rahmat yang jadi kandidatnya. Wow gila ya kan. Rahmat mana ya? Rahmat mana ya? Rahmat TRM. TRM pastinya dah, siapa lagi? Rahmat Motherfucker tuh. Sensor nggak tuh Motherfucker? Ini sensornya ini tukang roti ini sebenarnya. ngeband 3 benua. Oke dah.
pertanyaan selanjutnya dah. Kalau misalkan gue beberapa denger nih, termasuk gue juga sih dah, pengalaman pribadi. Ketika ngeband stuck, ya kan, nggak ada future di band, grup bandnya mandek, vakum. Terus gue hijrah, ada tuh hijrah, artinya gue gantung sepatu, jual alat, nggak laku. Istilah singkatnya tuh, ya hijrah ke dunia lain lah, atau profesi lain. Tapi kenapa ya balik-balik lagi pengen main musik gitu dah? Itu gimana dah? Musik apa ya? Orang kalau udah, menurut gua ya, kalau ini survei ya, orang kalau udah pernah terjun ke dunia musik itu, dia mau beralih ke bidang apapun, satu saat dia akan kangen main musik. Balik lagi gitu ya? Sekarang begini aja, bayangin dunia ini nggak ada musik. Dunia tanpa musik? Gua jamin tiap bulan banyak orang bunuh diri. Gitu ya deh? Ya, karena orang bikin kerjaan aja. Oke. Pada stres, pelariannya kemana? Nggak ada hiburan kan? Iya benar. Ya kayak si Sakti dari Seven ya. Betrayer Derry. Ya tetap aja gue yakin sekalipun dia udah pakai sorban, tetap jamming masih. Ya kalau misalkan denger dangdut mah jempol tuh gerak, stres, ya kan? Ya ini. Ya benar tadi kata Uda, kalau misalkan hidup tanpa musik ya lu tahu sendiri, dalam satu hari berapa banyak orang bisa bunuh diri. Orang stres. Nah, kalau Uda ini kan mancanegara, London, Osaka, Jepang. Bicara tentang Jepang dah, katanya bener nggak sih? Dia weekday-nya memang kerja. Gitu. Ya situ memang kota kerja. Kota kerja. Pekerja gitu. semua. Pekerjaan bener-bener. Tapi mereka memanfaatkan waktunya itu seperti yang biasa gue lihat itu weekday, di weekendnya itu Sabtu Minggu benar-benar dimanfaatin buat hobinya mereka masing-masing. Di mana aja tuh? Di mana aja. Mau di taman, kereta misalnya. Itu ya, misalnya Senin sampai Jumat dilihat ya orang jalan cepat semua, bawa tas kerja ya, nggak mau ketinggalan waktu, jalan cepat. Nah, weekendnya coba lihat Sabtu Minggu. Tetep ya. Itu baru di situ kelihatan mana yang musisi, mana yang aktor, mana yang pelukis. Nah itu di kereta tuh dilihat buat gitar, buat teman-teman kota itu mereka latihan. Iya. Berarti artinya tetap ya kerja mah kerja, di weekday-nya, weekend-nya ya salurin hobi gitu deh. Oke dah, kalau keadaan, kita bicara keadaan nih dah, pandemi gini kan, gue juga udah ngebahas beberapa episode juga ya Tras ya, kita bicara tentang COVID-19 ya. Bacin juga memang tuh corona belum minggat-minggat juga kan. Kalau untuk musisi pasti berdampaknya luar biasa, banyak acara-acara cancel dah. Kalau menurut Uda nih, menyikapinya gimana kan? Ya sebetulnya nggak ada pandemi pun harus berkarya. Tetap berkarya ya? Ya jangan sampai gara-gara pandemi ini berkarya nggak ada, nunggu bintang turun dari langit, nunggu duit satu karung yang nganterin ke rumah lu nggak bakalan ada. Iya. Ya karya kalau gue sih gitu aja, gue tetap berkarya aja, gue nggak mau. Ya mungkin di saat pandemi ini ya ngaruhnya terhadap orang-orang musisi ya mungkin eventnya yang pending. Tapi kalau sampai merusak itu, sampai lu nggak berkarya itu juga nggak bisa juga. Nggak bisa ya? Nggak bisa juga. Sekalipun nggak serk nih, kalau gue sih nggak serk sama virtual konser tuh udah. Nah ya gue juga. Enggak ya? Ya tapi mau gimana? Ya solusi itu yang mau kita cari seperti apa gitu. Banyak lah teman-teman ya orang-orang pemerintah yang bergerak di bidang seni budaya, ada yang konser virtual segala macam. Itu gue sih itu belum inilah gitu. Ya belum bisa menjanjikan hal itu. Di Instagram tuh ada konser blank nontonnya pakai mobil kan. Tepuk tangannya biasanya konser tepuk tangan dia pakai klakson net. Waduh gue bilang udah kayak di jalan raya macet gila kan. Itu tadi ya memang ya sekalipun nggak serp di hati gitu ya virtual konser ya, itu adalah salah satu media kita untuk tetap menyalurkan ya Dah ya. Iya. Sedikit bocoran, bener nggak sih Dah lagi nyari vokalis? Iya, itu kan gara-gara kolaborasi sama teman-teman modern metal dari Amerika. Ya. Awalnya masih ya sekedar ngisi waktu aja sih sebetulnya, biar nggak stres aja pandemi ini. Coba-coba di Instagram kan bikin 1 menit gitu. Ternyata responnya luar biasa. Iya. Mereka. Nah itu coba satu yang lama digarap ulang lagi, coba ini karena mereka yang lagi, ada lagi nggak yang mau kita kerjain? Iya.
Oh lu mau? Ya mau lah. Masa kita itu aja, ya udah kasih lagi. Nah cuman ya mereka itu cepatnya. Contoh kayak yang konflik kemarin ya, baru single tuh 1 ya. Baru hari pertama tayang besok pagi dia udah nanya apalagi yang mau kita kerjain. Berharapnya sih awalnya sih kolaborasinya pengen ya di sini aja gitu. Mau di sini aja. Cuma kebetulan waktu itu yang paling cepat ngerespon tuh ya mereka dari Amerika, dari Itali. Cuma mungkin komitmen kerja sama itu tadi ya. Itu aja nggak tahu lah ya. Karena kalau di mereka yang gue hargain itu bukannya di sini nggak banyak sini. Jangankan di Indonesia, Jakarta nih aja banyak jago-jago. Gitu. Yang muda-muda sekarang hebat banget. Ya nggak keikutin sama kita kalau gila-gilaannya itu. Cuman dari mereka itu komitmennya itu, penghargaannya itu yang lebih gue hargain. Contoh kayak kemarin itu gue bikin karya sendiri, mereka mau ngulik rekaman studio nyari sendiri-sendiri di negara masing-masing. Klip mereka bikin masing-masing, dan itu di tempat mereka tuh sewa studio kalau recording mahal loh, nggak kayak di sini loh. Sini sekelas home studio cincai-cincai 500.000 bisa. Kalau dia nggak bisa di situ. Nah itu makanya gue nggak ngotot lah, lu mau kolaborasi lagi atau enggak sih nggak masalah, karena gue nggak sanggup bayar lu. Ya gue nggak sanggup bayar lu, nggak ada. Tenang aja, kalau udah mau dibikin ini diterusin. Gue khawatir karena gue nggak bisa nyanyi apa-apa sama lu, sama kalian. Jawab mereka sederhana aja, tenang aja, kita bukan orang yang khawatir kok. Ya, tenang aja. Mungkin bisa dibilang mereka itu ini signers, mungkin orang luar itu mindsetnya memang semata-mata bukan lu ngerjain sesuatu bakalan jadi hasil apa, kan enggak ya. Mungkin dedikasi. Ini karena ternyata dari mereka pun percaya sama kayak kita aja. Kalau sungguh-sungguh pasti ada jalannya. Ya kan? Kalau sungguh-sungguh melakukan sesuatu itu pasti ada jalannya. Kita nggak tahu tuh dari mana. Ya intinya sungguh-sungguh melakukan sesuatu itu benar tuh. Nah, bagi mereka gitu loh. Kalau kita mirip-miripin usaha nggak akan pernah mengkhianati hasil. Iya. Segede kecil apapun itu aja. Dan terus batas perjuangan, batas kesabaran itu kan panjang. Kalau di urusan karir. Gue udah cukup sabar, gue nih cukup sabar sampai di mana. Terus sementara nunggu-nunggu aja. Ya kan. Perjuangannya kesabaran itu kalau panjang. Dan musisi itu pun bukan dinilai semata-mata dari jago, tapi lu nggak bisa, lu belum punya apa-apa gitu ya. Nggak cuma itu penilaiannya kan. Ya, sukses kan bukan berarti ukurannya terkenal dan kaya. Ya kan. Lu pengen terkenal itu kan gampang sebetulnya. Gampang dah. Nyolong emas tuh Monas besok terkenal. Iya. Langsung viral tuh. Iya kan. Ya, gampang aja. Nggak hina-hina siapa kayak. Iya. Tinggal dipanggil, tenar sesaat. Tapi karyanya ya begitu, sekolahatan gitu. Penurusan yang di atas. Malah ini ada orang yang biasa-biasa aja baru belajar musik dia juga ngopok kan. Emang itu rezeki dia kali. Rezeki dia kali. Betul. Nah cuman ya dipertanyakan nanti intensitasnya sampai dia apa, kalau dia ngetop dia mau ngapain? Iya. Ya kan? Kalau pamornya udah turun dia mau ngapain? Nah situ aja. Kayaknya kayak yang dulu pernah ngurung-ngurung sama anak-anak di kita kan tetangga. Lu orientasi lu mau belajar ini ngapain? Yang terkenal lu salah. Jangan sama gua deh. Ya, terus senior lu udah banyak. Ada anak wali band juga tuh. Lalu tanya ke dia gimana sih terkenal ya? Wali band? Ya, lu tanya ke dia aja. Jangan ke gua. Kalau gua nggak tahu itu. Personal itu. Karena tujuan gua musik, gua pengen terkenal enggak. Karena udah pilihan gua. Hidup gua di musik ya udah. Ya kalau udah kan memang ketika ke Jerman, ya tahu sendiri lah, bawa pulang sekarung kali ya. Juga kalau hal-hal seperti itu kan di luar nggak pernah terpikirkan juga sebelumnya tuh. Gue hijrah ke Jakarta ya, tujuan gue zamannya di Padang itu hijrah gue di kepala gue cuma Jakarta, nggak ada kepikiran yang lain-lain. Ya intinya gue sungguh-sungguh udah itu aja. Ya tiba-tiba ya Allah bukain jalan aja. Tiba bisa ke sono, bisa ke situ. Dan alhamdulillah itu juga event-event keluar itu tanpa harus ngemis lah. Gue nyodorin proposal sono sini, komentas Pak bantuin, alhamdulillah nggak ada. Nanti ada beberapa, kita nggak cuman omong-omong pepesan kosong ya, artinya yang udah disampaikan oleh Uda ya kan. Kalau misalkan tadi gue bilang Uda ini komposer dunia, ya nanti ada VT-nya di belakang kita. So next pertanyaan, gue mau nanya ini dah.
lebih scoop ke band nih Dan. Kita kan bakalan memediakan, mewadahi band-band yang punya karya, nanti kita blow up di sini. Tinggal caranya gampang, nanti kontak di kolom deskripsi. Nah, ini gue mau bicara tentang 3 hal aja deh, minta 3 hal. Kenapa sih di ranah band atau sebuah band itu mungkin cuma dibilang sampai 40%, nggak sampai 50%, mereka udah collab gitu. Collabnya artinya udah tumbang gitu Dan. Ya banyak faktor sih sebetulnya. Salah satu pasar, tuntutan pasar. Industrinya, ya kan? Ya kalau di sini ya sama tahu aja. Sekarang lagi ngetren musik seperti apa? Iya. Ya semua harus menjurus seperti itu. Waktu ke Melayu. Oke. Ya. Ada yang rada-rada alternatif. Iya. Ini lagi tren sekarang nih. Ada yang pakai DJ gitu. Iya, gitu ya. Sebetulnya menurut gua sih produser yang agak sinting itu udah nggak ada sekarang. Ada sinting gimana nih, Mak? Sinting berani, wah ini karya bagus, naikin. Tanpa memikirkan ini gue untung apa enggak. Cuma kita nggak tahu, ya kan? Produser sekarang itu kebanyakan ada yang musisi, kemungkinan atau enggak pengusaha atau enggak pedagang. Kayaknya lebih tepat pedagang ya jadi. Ya, ini laku apa enggak itu loh. Iya. Kalau bicara laku apa enggaknya lebih tepat pedagang ya. Kegelisahan musisinya mah gue rasa banyak lah yang pengen, gue harus musik, gue harus gini nih, gue harus bikin karya seperti ini. Cuman setelah masuknya ke label tertentu, lu ini segini deh. Nah, tinggal milih aja. Nggak gue ikutin, gue nggak ngetop nih. Nggak ada yang angkat gue. Cuma kalau gue pilih ya, otomatis idealis gue digencet nih udah. Ya tinggal pilih aja. Sama halnya gue bilang ya ke sahabat band tetangga kita. Apa disebut aja nih? Mawali Band. Iya. Udah lu katanya lu pengen ngetop. Iya. Udah ya. Trennya begini sekarang. Ikutin dah. Yes, menyapa kopi pagi masih bersama saya Osdi Linger dan bintang tamu saya Taufik Adam. Tadi kita bahas sedikit yang 3 poin dalam bermusik itu yang harus diperhatikan apa aja. Yang pertama adalah segmen pasar. Kalau misalkan di Indonesia itu lagi ramenya Melayu, ya lu harus ikut Melayu. Itulah bedanya industri musik di Indonesia sama di luar negeri gitu ya. Kalau mau bebas sih sebetulnya ya masuknya ke indie aja. Ke indie. Mau pengen gimana warna musiknya silakan. Jadi lu bisa eksplorasi karya lu sendiri semau lu. Dan tadi kalau misalkan di masa pandemi ini sedikit banyak mempengaruhi daya produktivitas musisi. Ya memang susah untuk melakukan off air ataukah mempromosikan karyanya. Ya mungkin salah satunya ini nanti kita bahas di sini, kita publish di sini, kita promosikan di sini. Nanti karya lu kita publish di sini, lu nya sendiri kita undang dan kita kasih beberapa masukan ya terkait tentang karya lu. Yang pastinya dengan orang-orang yang punya potensi yang luar biasa. Salah satunya adalah Taufik Adam. Kalau di kubu band itu sendiri, biar nggak gampang collab, biar nggak gampang bubar deh istilahnya. Apa aja sih dah yang perlu diperhatiin? Kalau menurut gue sih bangun sebuah grup tuh lebih rumit sebetulnya ya. Kalau mau bener-bener ya. Dibanding solo. Iya. Ya terutama visi misinya dulu sih. Harus sama. Ya kalau pengen hasil yang bagus, ya tentu dibarengin dengan usaha yang kuat gitu. Iya. Ya sama enggak. Kadang satu grup bisa personil 5 orang, yang otot cuma 3, yang 2 nggak mikirin apa-apa. Pincang juga tuh. Pincang juga. Nggak bisa. Ya semua harus merasa memiliki semuanya. Kalau lu ngerasa memiliki ya bangun sama-sama. Gitu. Kalau misalkan berbenturan sama profesi dapur dah, gimana tuh dah? Itu kan bisa lah dibagi waktu. Kerja kan bukan 24 jam sebetulnya. Ya kan? Dan nggak setiap hari juga. Nggak masalah sih. Cuma punya waktu weekend aja, Sabtu Minggu seperti yang gue bilang kayak di Jepang tadi gitu ya. Ya manfaatkanlah waktu itu. Manfaatkanlah. Misalnya bentar lu main gitar misalnya, di rumah lu sambil duduk kan masih bisa fingering lu. Sambil lu bisa istirahat. Ya nggak harus 12 jam, nggak harus 8 jam. Iya. Tidaknya. Ya, kalau udah bicara player musik, sebulan aja nggak ada latihan, lu tuh kualitas udah turun. Pasti itu. Pasti. Tangan dah kaku ya kan. Setidaknya minimal 1 jam lah sehari waktu itu. Berarti memang ya sebenarnya kuncinya tuh nggak ada alasan. Misalkan kalau ya lu bisa evaluasi band lu sendiri, kenapa band lu nggak berkembang,
band lu Adem Ayem, band lu bahkan collab, Vakum. Ya mungkin salah satunya tadi itu. Misalkan lu berempat, yang 2 lari, lu nya tetap jalan, pincang juga ya, Dan? Harusnya 4-4-nya lari lah. Artinya saling mensupport kan gitu. Karena apapun itu hasilnya, semua harus satu suara, satu pemikiran. Satu suara itu akan kita membuat ada sebuah hasilnya. karya. Harus seperti itu. Berjuangnya juga banyak kan yang udah jadi. Gitu. Yeah. Orang-orang ngetop itu kan dulu susah juga perjuangan. Nggak langsung jadi orang hebat. Itu perjuangan sih sebetulnya. Nah, lu pengen tahu tadi seperti yang gue janjiin, gue bakalan ngasih tahu VT-nya seorang Taufik Adam, ya, yang sudah melalang buana ke dunia, London, Rusia, Jepang, Jerman. Yuk kita simak bareng-bareng yuk. Sambil kita tanya nih, di sana tuh udah ngapain aja, terus cara kerjanya seperti apa sih biar jadi pembelajaran buat kita yang memang ya mudah-mudahan kita punya kesempatan ke sana kayak udah gitu kan. Yang pertama kita cek dah. Ini ada di Petersburg, Rusia. Tahun berapa tuh dah? 2016. Ini dia 2016. 2016 Bukan, benar. oh iya, ini 2016. Tetap sendiri nih dah? Enggak, kalau ini bawa misi kebudayaan Indonesia ya, seluruh Nusantara nih. Ada bareng sama Kang Dwiki Darmawan juga nih. Dwiki Darmawan, oke. Ini kita tur 3 kota ini. Moskow, Saint Petersburg sama Tver. Oke. Ini ada sebulanan di situ. Ini dalam rangka memperingati hubungan diplomasi Indonesia sama Rusia. Oh, Indonesia Rusia ya. Oke. Artinya dia udah merepresentasikan budaya kita dengan musik budaya kita ke sana gitu ya. Iya. Udah mainin apa di sana deh alat musiknya? Waktu itu ya banyak sih. Banyak ya, nggak cuma satu alat musik ya? Fokusnya ngompos ya, bikin musik, bikin karya. Next ini ada di tulisannya sih kayaknya Jepang nih ya, benar nggak ada? Osaka. Osaka ya? Ini tahun sama, di tahunnya sama udah 2 negara men. Enggak, ini jangan-jangan? Iya. Setahun udah 2 negara, jangan-jangan bisa 4 negara dalam setahun. Kalau gue mah nanti sama TRM sebulan 5 negara lah kalau bisa ya. Ki, lumayan lu, jangan lupa tuh doa tuh ya. Oke, Osaka. Wah, dingin gimana dari sana? Ini pas belum nih? Ini masih Summer. Osaka. Next. Ini masih di sana. Keren ya. Nah ini London. tuh kan dalam setahun tadi ada di Saint Petersburg, Rusia, terus ada di Osaka, Jepang, sekarang ada di London. Masih di tahun yang sama. London dah? Iya. Wah, itu pesawatnya siapa lagi mampir tuh ya? Ini kalau di sini Monas kali, bukan ya dah? Bukan nih depan ini nih, depan istana. Depan istana. Ini kalau kita lihat pakai sweater berarti di sana dingin mungkin ya Ben? Ini lagi pas dingin. Oke. Ini di London 2016 Agustus. Oh tadi Juni apa Juli ya tadi ya? Set gila men, udah deket-deketan hampir tiap bulan ke terbang negara lain kan. Gue ntar sama TRM juga gitu Ben, jangan lupa lo cari ininya, sponsornya apa kira? Next, apa nih? Ini selanjutnya ada di Frankfurt. Frank ya, nggak boleh Frank, lupa gue, sorry. Frankfurt itu di Jerman. Tuh kan 2016 lagi men. Juni, Juli, Agustus, ini udah Oktober. Gila, nggak mencret itu dah. Ya kan, dalam setahun udah 4 barusan tuh ya. Jerman. Nah itu alat musik apa dah? Ini alat tradisional Minang ini. Minang. Itu sarunai namanya. Sarunai? Iya, ini kan kolaborasi dengan salah satu orkestra kontemporer terbaik dunia ini. Ya, ensemble modern. Di situ mereka udah mainin karya-karya komponis dunia juga seperti Frank Zappa. Mereka mainin juga Steve Vai juga pernah yang iringin. Ini salah satu orkestra kontemporer terbaik dunia. Kita ada 2 kali ini sebetulnya. Ada yang di Holland Festival terakhir 2018 ya. Oke. Sama mereka juga. Nah ini kita gue diminta bikin karya, mereka yang main. Oh berarti udah yang komposernya nih, mereka yang mainin? Iya, kita yang nulis semua. Dia yang nulis main ya kan? Waktu itu Indonesia kepilih 8 komponis dari sini. Ada teman beberapa juga dari Indonesia. Berapa lama tuh udah di Jerman?
bolak-balik tuh ya prosesnya setahun ya. Sama tryout dulu, perkenalan ke situ tuh seminggu. Yang kedua udah mulai tahap latihan. Tiga ya latihan sampai ke perform. Makanan gimana tuh, cocok ada? Harus cocok, mau nggak mau. Tetep bawa kerupuk enggak? Enggak juga. Kalau ingat bawa. Iya. Makanan bawa rendang lah. Dan ini sebenarnya gue nggak bisa ngasih lu banyak, terlalu banyak men. Baiknya lu cek sendiri, langsung follow di Instagramnya Taufik_Adam29. Itu banyak banget yang bisa lu lihat. Dan ini gue ngambil cuma sedikit-sedikit aja ya. Next, ini ada di selanjutnya apa di masih tahun yang sama. Ini 2017, tahun berikutnya nih masih di sana lagi dah? Masih. Oh masih. Ini latihan yang buat persiapan ke Holland Festival nggak salah. Holland Festival Di Belanda. Jadi latihannya di Jerman. Latihan Jerman. Mainnya di Belanda. Kalau nanti TRM di Parung, mainnya di Bojong Ben. Cocok tuh Ben, tenang aja. Latihannya di Gondang. Tenang aja gimana? Ya kan. Selanjutnya, nih, wah ini lokal men. Artinya udah masih cinta tanah air. Ya kan, tapi internasional. Gamelan Festival itu di kota Surakarta ada. Itu ada siapa aja? Itu yang sebelah kiri tuh Bapak Rahayu Spangga, itu maestro gamelannya dunia itu. Oh dari Solo? Ya Solo, Pak Rahayu Spangga. Okay. Yang kedua beli Wayani Dana asal Bali, cuma dia tinggal di New Zealand. Dari Jakarta, Taufik ada. Ya, artinya itu tadi lu mau jadi ada pilihan ya mungkin kalau menurut udah lu mau terkenal ya bisa lu terkenal gampang aja, tapi kalau lu mau menjadi musisi yang memang diakui dunia ya contohnya udah ada gitu kan, yang ya kalau bicara skill mah gak usah dipertanyakan lagi Sainers ya. Jadi kalau cuma sekedar terkenal mah gampang, tapi untuk bisa mencapai titik seperti udah ya lu tahu sendiri perjuangannya seperti apa ya, tekun pastinya. Ini di Surakarta, wah dari Kementerian Kebudayaan juga tuh support. Ini seluruh grup gamelan dunia ini. WNS, wah banyak sekali ya, Kompas, Metro TV, wah banyak. Wah, next masih ada nggak? Selanjutnya itu Gedung Senian Jakarta, oh Pasar Baru Jakarta. Wow, nih yang foto nih. Ini kolaborasi sama koreografer ini. Koreografer tari. Ini orang tua ya, Dok? Iya, dia aktor senior juga nih kalau di teater, Bang Herman. GKJ, Gedung Kesenian Jakarta 2018, 2 tahun yang lalu. Yang terupdate masih ada nggak nih? Next, sebelum ke masa pandemi nanti. 2018 lagi, Jakarta Loves Lombok, Jakarta bersama Lombok. Ini penggalangan dana buat charity ya. Itu ada Dewi Gita, ada Dwiki Darmawan, Taufik Adam pastinya ada. Terus yang gue kenal lagi Anis, Bapak Anis. Apa kabar Pak? Sehat Pak, jangan sampai kena COVID ya Pak. Amankan Jakarta sekalipun masih merah, buat hijau lagi Pak. Dengan Gojeknya Vendrelokis Kakak Igo. Tahu gue lagi ngaco nih. Next, bentar. Ini gimana dah? Ini acaranya gimana? Ini penggalangan. Penggalangan aja ya. Yang digagas sama ACT nih, Aksi Tepat Tanggap. Aksi Tepat Tanggap. Kita kolaborasi aja sama Kang Dwiki, Dewi Gita, sama Mas Hari. Oke. Next, ada apa lagi R? Selanjutnya ada T-Music, apa nih bacanya? Temu Musik. Temu Musik. Oh, Temu Musik Skena Nusantara yang ke-61 dah. Iya. Ini ada. Ini acara pertemuan musik ini digagas oleh maestro, seorang komposer, maestro almarhum ya. Almarhum. Pak Slamet Abdul Syukur, bapaknya musik kontemporer. Oke. Nah itu murid-muridnya menggagas itu di seluruh Indonesia. Ini ada pertama di Surabaya mereka bikin itu. Oke. Buat menampilkan karya-karya eksperimen, karya-karya kontemporer dari komponis-komponis muda. Oh. Andra Karim. Nah itu kolaborasi sama Andra Karim. Andra Karim kan pianis jazz. Itu pianis jazz Indonesia. Itu ada lagi di kita lihat sama-sama. Taman Ismail Marzuki. Nah, harusnya kemarin kita ke sana di Tres ya kan. Kita habis ngebahas tentang tahunnya Taman Ismail Marzuki. X. Mungkin ini yang terakhir, masih terupdate lagi Agustus kemarin.
Oh enggak, ini kita latihan karyanya Jogja. Mas Garin ini. Oh, ini kayaknya orang-orang Timur Leste teman-teman tuh. di Papua. Oh, Papua. Ada penari, koreografer juga. Oke. Jogja ya. Ya lagi latihan di Jogja. Berarti seingat udah nih terakhir banget sebelum Covid banget itu. Pas Covid baru Biasanya mulai mana? ini di Australia kan, di Melbourne kemarin. Oh, Asia terakhir di. Eropa. Oh. Masih ada pending 2 negara lagi kan. Oh, berarti ini yang terakhir. Sebenarnya masih ada satu lagi belum saya ambil karena terlalu banyak. Udah itu terbang ke Melbourne, Australia itu terakhir di 2019 sebelum Covid melanda. Oke lah, kurang lebih seperti itu VT dari seorang Taufik Adam. Kalau mau lebih lengkap lagi keponya, silakan follow dan cek link and bio-nya Taufik_Adam29 atau 29. Jangan lupa di follow. Jangan lupa tengok-tengok juga si Rompak TV itu channelnya ya. Itu keren banget. Kalau mau ngeliat kolaborasi mancanegara terkait karya musik, di situ ada udah, tonton sendiri. Jangan lupa subscribe, share, dan like, dan lain-lain. So, sebelum saya tutup, ada pertanyaan terakhir nih. Masih ya seputaran tentang COVID-19. Gimana sih biar kita survive? Kita musisi nih, kita musisi biar survive daripada era COVID-19. Kalau menurut Uda sendiri kayak gimana? Kalau menurut gua sih mumpung masih di rumah aja ya. Nah, mumpung masih di rumah, Ya kalau gua sih ini kalau gua pribadi, gua berkarya nggak pernah nunggu momennya. nggak usah pakai nunggu momen. Ya intinya gua nabung aja dulu, nabung karya. Karena kalau sewaktu-waktu si COVID-nya Iya, cabut, kita udah prepare, bam! ya. Maksudnya ya ini kesempatan juga jalin hubungan dengan antar musisi, antar seniman. Gitu. Ya, karena di COVID ini hikmahnya ya bagi gue sih banyak banget. Banyak berapa kenal sama musisi yang ngajak kerjasama kemarin di luar itu kan. Artinya sekalipun musibah gitu ya tetap ada hikmahnya ya, dah. Nah, sekarang udah planningnya ini udah mau ngerjain single yang kedua ini sama teman-teman yang Amerika sama Italia yang. Oh itu ya, sambil nyari vokalis ini ya. Terima nggak kira-kira kalau misalkan ada vokalis dari lokal, kira-kira udah terima nggak? Kalau memang dia potensial dan deserve gitu. Terima. Enggak, kenapa nggak ya? Berarti buat lo yang ngerasa dan tertarik sama komposisi-komposisinya, pembuatan musiknya udah, ya silakan lo cek di Serompak udah ada ya, deh. Udah ada. Nanti kalau misalkan lo tertarik sama aransemennya, silakan lo daftar. Nanti bisa langsung hubungin ke. Kalau yang ikut audisi kemarin kan baru terhitung 23 orang, tapi itu kan luar semua. 23 orang luar. Ya Amerika kebanyakan. Kali ada 6 sama Brazil juga. Oke, itu tadi kalau menurut Uda, ya sebenarnya sekalipun di masa pandemi, ya tetap aja berkarya ya. Jangan menyerah lah. Jangan menyerah, tetap berkarya. Menyerah berkarya jangan. Nabung aja ya, nabung karya ya. Iya. Karena kalau menurut Uda, kalau sewaktu-waktu si COVID-nya langsung dikebumikan, jadi kita udah siap, kita udah punya tabungan, udah punya punya bahan gitu untuk di publish gitu. Jadi buat lo yang punya karya, yang masih ngeband, yang masih suka bermusik, ya bikin dan kalau lo bingung salah satu gimana caranya lo mau mempromosikan karya lo bisa daftar ke kita, nanti kita publish di MKP ini. Nggak cuma dipublish ya, dan nanti dikasih komentar dari Uda untuk komentar itu apa sih, atau masukan itu apa untuk ngebangun sharing lah pasti ya, kurang lebih seperti itu. Intinya kita saling motivasi. Nah, apalagi kita mau ngebangun komunitas juga ya, ya buat teman-teman ya seputaran Tangsel, Pamulang, Ciputat yang pastinya ya, kita welcome. Lu mau datang ke kita atau kita mau datang MKP ke tempat lu, kita sharing, yuk kita bangun bareng-bareng komunitas musik Ciputat. Perihal brand kita atau namanya nanti kita bisa obrolin aja lah. Yang penting mah, yuk kita blow up bareng karya kita. So, buat seniors di rumah, kalau boleh gue simpulin bahwasanya untuk pembahasan kita hari ini, obrolan kita sama Uda seputar musik, lu ngeband aja, berkarya aja, nggak ada kata menyerah sekalipun COVID belum cabut dari dunia kita, dari negara kita, dari dunia ini. Originalitas ya silakan, influensi tetap harus ada ya, karena itu sebagai library lu dalam berkarya. So
Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe Big Sun Entertainment Channel YouTube channel dan Si Rompak TV YouTube channel. Terima kasih udah bergabung sama gue. Terima kasih udah. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi di MKP berikutnya. Signer, semangat terus menyapa kopi pagi. Yes, bye.